apabila ada kesempatan dapat membeli hewan kurban, lalu dia tidak mau kurban, fala yaqrabanna musalla, jangan dekat tidak tempat ibadah kami, kata Rasul. Marah Rasul. Oleh sebab itu setahun kita tidak bisa mengumpulkan uang untuk beli kurban. Ada nggak yang nggak mampu? Banyak. Ini cerita bukan cerita yang nggak mampu. Di antara kita ini kalau ada yang nggak mampu, jangan dipaksa. Jangan sampai jual rumah, mau tinggal di mana? Motor atu-atunya jangan dijual untuk kurban, jangan. Kita kalau nggak bisa korban, kita saja yang akan mengorbankan tenaga kita. Betul. Mengorbankan tenaga kita. Kita sudah dapat pahala. Tapi kalau duit 100 juta, jangan korbankan cuma tenaga doang. Rugi. Paham ini Bapak? Paham ya? Insya. Ini romannya Pak Lurah, ada 7 ekor sapi nanti di Al-Barakah ini. Sampaikan dengan istri nanti, yang keluarga, pahalanya itu. Kita hak korban itu bukan hanya dapat pahala, bukan hanya pahalanya untuk di akhirat, nih untuk di dunia saja. Insya Allah nggak ada orang yang korban tiap tahun itu yang jatuh miskin, nggak ada. Kalaupun dia jatuh miskin bukan karena korbannya, salah dalam dagangannya, salah dagangnya, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Beli bubur semangkok, kira-kira dikasih semangkok apa kurang? Kurang. Kalau lebih terlalunya naik-naik. Saya kasih lebih tuh. Wah, mobil saya bagus ini. Jual mobil yang bagus, beli yang sederhana yang kecil. Kenapa? Karena kita tinggal suami istri berdua doang. Ngapain yang mewah-mewah ya? Kurban, beli sapi yang 1 ton. 1 ton cuma 35 juta. Kemarin saya nanya. Jadi kalau ada yang nggak percaya nanti saya beliin dah. Sini duitnya. Ada 1 ton 75 juta. Ya. Rumah gede, gede banget, mewah, tinggal suami istri, anak-anak udah sukses semua, jual. Beli yang kecil aja biar gampang beresinnya. Berangkat haji, kurban. Itu namanya punya harta yang mengantarkan kita ke surga. Kan ada orang yang bilang, ngapain sih cari duit banyak-banyak, toh kalau kita mati dia juga tinggal. Emang duit yang belum kita sedekahkan tinggal. Tapi justru dengan duit yang banyak, harta yang banyak itulah yang nanti menuntun kita, mendorong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korban tiap tahun, udah disimpan tuh di sisi Allah. Udah disimpan di sisi Allah. Kalau besok korban lagi 60 tahun. Rasulullah itu umurnya 63 tahun, menyembelih unta 63 unta waktu haji wada. Jadi kalau ulama menafsirkannya, setiap tahun Rasulullah berkorban pada saat itu 1 tahun 1 ekor unta. Karena waktu haji wada 63, Rasul bawa 100 unta. 1 unta itu sekarang 35 juta sampai 50 juta. Dikali 100 berapa miliar? Rasul miskin apa kaya itu? Kaya Rasulullah itu. Coba kalau kita dikasih 100 ontak sama teman kita, sama bos kita, apa iya semuanya kita potong semua? Paling 1 ekor yang kita potong, itu pun pilih yang paling kecil dan paling sakit. Rasul dikumpulin selama setahun itu, ada sahabat yang mengasihi.
Kemudian dia bawa ke Mekah waktu haji wada 100. Sayyidina Ali 23 yang motongnya, Rasul 63. 100 ontak yang dia potong. Tapi sebelum haji wada itu Rasulullah sering motong kambing atas nama dirinya, atas nama keluarganya, juga atas nama umatnya. Tapi masing-masing kambing, bukan 3 kambing itu semua disebut, enggak. Bukan 1 kambing semua, enggak. Nah, itu yang dilakukan Rasul. Insya Allah kalau kita berani, kita nih mau dandanin motor umumnya, tapi 3 juta kita berani niat karena Allah. Tapi niatnya jangan minta diganti besok atau tahun depan lebih banyak lagi. Niat karena Allah. Ya Allah, kalau saya korban 3 juta ini, mudah-mudahan Engkau meridai ya Allah persembahan korban saya ya Allah. Jadi jangan niatnya, ya Allah ini saya korban 3 juta, mudah-mudahan 2 bulan yang akan datang saya dapat motor yang baru. Nah, itu bukan karena Allah namanya itu kepengen karena motor baru. Tapi karena Allah dulu. Kalau kita berkorban beribadah karena Allah, Allah menggantinya yang jauh lebih baik. Orang gara-gara berkorban aja bisa berangkat haji, paling nggak bisa berangkat umrah, ganti motor, ganti rumah, dari rumah yang kecil sama rumah yang luas, badan selalu sehat, rumah tangganya rukun, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, demikian barangkali tausiah saya malam ini, sekedar mengingatkan. Mari sama-sama kita berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang banyak, halalan thayyiban mubarakan kepada kita semua. Kita bisa berkorban tahun ini yang lebih baik, korban yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehat lahir dan batin setelah kita berkorban dengan niat